impedance dulu. Cek impedans. Ya. Cek impedance dulu. Pastikan nilai impedance-nya ini 4 ke bawah. Nah, kita lihat di sini ini impedance-nya jelek semua. Groundingnya jelek gitu ya. Channelnya jelek. Ini berarti nggak bakalan dapat nanti, akan berpengaruh. Jadi 4 maksimal tuh 4 k ohm. Ngerem. Ya, 4 k ohm. Impedance ini bukan dipengaruhi dari tingkat ketenangan si pasien. Impedan yang mana? Impedance itu dari kebersihan elektroda itu kebaca atau enggak. Nih, makanya pada saat kalian bersihin kayak gini nih, itu mempengaruhi ke nilai impedance. Impedans itu yang aktif apa reference? Semuanya. Semua. Ini kita lihat dari sininya. Nah, berarti kan channel 1, channel 2, ini kan harusnya nilainya kan ya pokoknya nggak jauh beda lah ya. Intinya semuanya itu harus 4. Ini tuh channel 1 itu berarti itu dia kiri ya. Ini kanan. Ini kanan, ini kiri. Berarti elektroda yang terpasang di kanan, elektroda yang terpasang di kiri, ini vertex, ini grounding. Oke. Nah, berarti ini nilainya gede banget nih. Dakinya dia belum benar-benar bersih. Ya. Gimana kalau dia masih di atas, kalau gini, batas toleransinya tuh kalau aku biasanya ya, aku nih ya, 6 pun aku nggak apa-apa, aku biasanya aku tetap periksa. Tapi kalian kalau baru-baru jangan. Maksimal itu 4. Kalau lebih dari 4, 10 contohnya, apalagi udah di atas 10, kalian harus lepas tuh elektrodanya, bersihin lagi dari awal ya. Bersihin lagi dari awal sampai benar-benar dia 4 ke bawah. Lebih bagus lagi kalau nilainya tuh 0,1 ohm, 0,2 ohm, 0,3 ohm ya. Pokoknya di bawah 1 itu paling bagus, itu bersih banget. Artinya tidak ada yang menghalangi si elektroda itu untuk membaca pergerakan listrik respon pendengaran di area vertex, grounding, ataupun mastoidnya. Oke, misalnya anggap aja ini udah 4 ya. Anggap aja 4 ini ya. Atau di bawah 4 lah, 4 kilo ohm. Nah, setelah kita lakukan cek impedance ini dipengaruhi kebersihan ya teman-teman ya. Oke, cek berikutnya kita cek start EEG. Ini adalah cek ketenangan si pasiennya. Sejauh apa tingkat ketenangan si pasien. Nah, EEG itu makanya itu juga kan kalau di rumah saya itu ada pemeriksaan namanya EEG. EEG itu makanya harus tenang, ngebaca saraf, respon sarafnya itu ketika dikasih stimulus tuh seperti apa sih. Dia benar-benar kooperatif, sangat tenang atau enggak. Nah, kita lihat di sini. Lihat. Kalau modelnya kayak gini, bener-bener beradakan banget kayak gini nih ya, bahkan keluar dari kotak, ini berarti dia sangat-sangat tidak tenang. Ya. Sangat-sangat tidak tenang, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia udah tenang nih, tapi grounding listriknya jelek. Nah, berarti masalahnya di grounding, padahal anaknya udah tidur ngorok, pules, segala macam. Nah, ingat ya, bahkan anak mimpi pun, ya, itu bisa ngaruh ke sini. Itulah yang disebut dengan ketenangan, bukan tidur. Ya, jadi itu anak tuh harus tenang. Sebetulnya dia melek pun, begini nih, misal contoh lagi diperiksa Bera. Tapi dia nggak ada pikiran, itu bisa dapat hasilnya asal dia tenang selama pemeriksaan kayak orang cengok, nggak ada pikiran macem-macem. Tapi kalau dia tidur pulas, dia mimpi, bahkan dia ngigo, apalagi ngigo dia bergerak tuh di situ, gerak-gerak, itu bakal ngaruh ke sini. Jadi yang bagus yang kayak mana? Cabutin deh elektrodanya Sul. Kabel elektrodanya cabut-cabutin dari dia. Nih aku contohin ya. Terus stop dulu. Nah ya, kabel-kabelnya aja cabutin. Nah kalau dia impedance-nya tadi open, berarti ada yang kebuka ya, elektrodanya itu nggak kebaca. Oke, contohnya gini, start EEG. Nah ini yang bagus tuh kayak gini, tenang banget. Nah ini berarti pasien udah tenang banget, listriknya udah stabil. Nah,
Kalau dua channel, tadi kan aku bicara masalah dua channel ya. Nah, ini kalau dua channel nih ada dua grafik EEG-nya. Ada yang biru, ada yang orange. Kalau yang satu channel, itu dia, pertama kita gini, ada beberapa listrik di daerah ruangan tertentu, itu yang lebih cocok menggunakan bera yang satu channel. Nah, kita pilihnya yang 80 dB satu channel atau 80 dB satu channel switch. Aku biasanya pakainya yang ini. Nah, 80 dB satu channel, jadi nanti rubahnya dari elektrodanya dilepas pasang. Nah, kalau kita menggunakan 80 dB satu channel, maka EEG-nya seperti ini. Satu doang yang muncul ya. Oke. Nah, jadi nggak ada yang hijaunya. Ini satu channel. Intinya kapan harus milih yang satu channel? Kalau dua channel kayak gini nih, 40 dB itu dua channel, 80 dB dua channel itu dua channel juga. Dua channel tuh kayak tadi tuh elektrodanya lengkap, ada 4. Satu channel itu elektrodanya 3. Dia grounding, nggak ada vertex ya, jadi nggak ada vertex sama sekali. Ada vertex, tapi gini, vertexnya satu di depan, groundingnya di kanan, yang diperiksa yang di kiri. Itu satu channel. Balikannya, misalnya mau diperiksa yang kanan, yang diperiksa ditaruh di kanan, elektrodanya groundingnya kiri. Jadi dia switch to grounding sama yang mau diperiksa. Vertexnya tetap di tengah satu doang. Itu kapan harus milih satu channel, kapan harus milih dua channel, tergantung tingkat kestabilan listrik ruangan tersebut. Ada yang cocok pakai satu channel, ada yang cocok pakai dua channel. Oke? Nah, sekarang kita anggap aja ini pas ruangannya pakai yang dua channel ya, karena tadi si Apit juga makainya dua channel kan. Jadi kita bisa pilih pakai yang 40 dB atau yang 80 dB dua channel. Bagusnya yang ini nih, biar grafiknya stabil. 40 dB. Pindah ke setting. Nah, yang kita gunakan itu adalah pemeriksaannya standarnya itu adalah yang klik. Polarity-nya jangan pakai yang rare. Rare ini untuk kasus nanti auditory neuropathy yang dimana anak-anak itu masalah utamanya di saraf bukan di koklea. Untuk pemeriksaan anak nih yang ada masalah di saraf, kita pakainya alternating. Ya. Rate-nya kalau dua channel pakai yang 31,1. Nah, di sini kan nggak bisa diganti kan, sorry. Yang tadi 21,1 kita gantinya di sini aja nih. Trial setting. Rate-nya kita ganti mana nih? Nih, rate per second-nya kita ganti ya. Ini pakai ini aja deh, manual. Sorry. 31,1. Oke. Oke. Nah, oke, 31,1 supaya lebih cepat. Ini udah klik, udah rate-nya 31,1, polarity-nya alternate, kanan atau kiri terserah. Mau di kanan kiri, kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Nah, kita kan nggak pernah tahu nih si anak-anak itu dengarnya yang lebih baik kanan atau kiri. Karena kan anak-anak itu kan biasa belum bisa ngomong kan. Boleh dari kanan, boleh dari kiri juga nggak masalah. Tetap mulainya dari 80 dB. Mau dia pendengarannya dari hasil boanya bagus kek, dari hasil apanya respon pendengarannya bagus, tetap semuanya dimulai dari 80 dB. Udah dicek impedance-nya bagus, start EEG. Nah, kita mulai. EEG itu belum mulai ya, maksudnya masih ngecek ketenangan. Oke, udah oke nih. Sekarang dia grafiknya stabil, listriknya stabil, ketenangannya bagus. Sekarang kita mulai pemeriksaannya, pilihnya collect ya. Collect, kita mulai dari 80 dB. Nah, kita kasih stimulus. Di sini ada peringatan bahwa stimulus saat ini yang diberikan itu bisa mencapai 80 dB ya. Oke. Atau 117 dB SPL can be hazardous if presented for over 15 minutes. Jangan dipasang, Fik. Kamu lepas kupingnya, nanti budak lo. Ya. Kalau udah lebih dari 15 menit. Jadi 80 dB ini 117, oke. Nah, udah jalan sendiri. Nah, kita pisahin kontra sama IPSI-nya, oke. Kontranya ditarik ke bawah, IPSI-nya yang kita ambil nanti yang IPSI-nya. Nantinya
Grafik normal itu dia akan muncul gelombang 5 di antara 4,5 sampai 6,5 pada intensitas 80 dB, yang dimana memiliki puncak tertinggi dan lembah terdalam. Oke, stop misalnya. Ini stopnya harusnya sampai 2000 ya. Dia berhenti sendiri. Kita buka salah satu contoh pasien yang dapat hasil pemeriksaan normal. Kita cari ya. Ini kita buka hasilnya seperti apa. Nah, contoh gelombang 5 tuh kayak gini nih. Nih, sangat-sangat jelas ya. Oke, ini gelombang 5 ini yang menjadi patokan respon saraf pendengarannya ketika dikasih stimulus suara. Nah, ini sebetulnya pemeriksaan ini kurang prosedural karena nggak ada repeatable. Harusnya 80 dB muncul gelombang 5, kita ulang lagi 80 dB-nya. Dempetin tuh pemeriksaan yang pertama di 80 dB sama pemeriksaan yang kedua di 80 dB. Contoh ini nih, ini anggap aja ini kan 60 dB kan, nih 60 dB kan. Harusnya kan ini 80 dB, anggap aja ini 80 dB lah ya, kita deketin di sini. Ternyata puncaknya antara yang pertama sama yang kedua nggak nempel, nggak sejajar. Berarti itu bukan gelombang 5. Jadi yang sejajar itu adalah yang harus sama posisi puncaknya itu sama puncak yang atasnya itu sama serata. Misalnya di sini yang pertama periksanya di sini dapat 5-nya. Yang keduanya juga di sini. Kalau digeserin ke atas, didempetin itu dia nempel sejajar puncak ini sama puncak ininya. Itu dinamakan gelombang 5 yang valid. Oke, kita buka pasien yang lain lagi. Kita dulu, gue belum selesai. Kita buka dulu. Ini jelek ya, nggak dapat hasilnya. Yusuf Kusuma Mikaela. Oh, salah ini nggak, belum diperiksa. Oke, Ashril. Nah, nih contohnya kayak gini nih. Ini yang proseduralnya kayak gini. 80 dB, 80 dB dapat gelombang 5-nya. Nah, pada intensitas 80 dB, gelombang 5 itu muncul di antara 4,5 sampai 6,5. Sampai 7. Ya, sampai 7 ya, sampai 7 ya biasanya gelombang 5 itu. Nah, terus kalau gelombang 3 pada intensitas 80 dB itu dari 3 sampai 5 sampai 5 ya. Sampai 5 biasanya. Nah, gelombang 1 dari 1,5 sampai 3,5. Gelombang 1 pada intensitas 80 dB. Nah, makin kecil intensitasnya, maka semakin bergeser ke sebelah kanan. Ya, gelombang 5 ataupun 3 ataupun 1-nya. Karena semakin kecil intensitasnya, semakin butuh waktu yang lebih lama untuk memunculkan respon pada saraf pendengarannya. Ini adalah waktu ya, 1,5 milisecond sampai 13,5 milisecond ya. Itu disebutnya masa latensi. Ya, waktu yang diperlukan untuk munculnya gelombang pada pemeriksaan BERA disebut masa latensi. Gimana kalau misalnya dia gelombang 5-nya geser, 3-nya geser, nggak sesuai dengan patokan. Misalnya contoh di 80 kan harusnya di antara 4,5 sampai 7 kan. Ini dia baru muncul di 80 dB di 9 dB, di 9 milisecond. Nah, berarti kan ada keterlambatan untuk memunculkan gelombang 5 itu yang dinamakan delay. Ya, overlapping. Ya, agak bergeser. Penyebabnya kita harus cari tahu tuh kenapa. Nah, karena kalau dia di 80 dB-nya udah bergeser, ke bawahnya akan bergeser juga. Karena nggak mungkin makin kecil intensitasnya, semakin cepat dia muncul gelombang 5-nya. Kalau di atasnya, di intensitas kerasnya udah bergeser, 60 dB-nya, 20 dB-nya itu ikut bergeser gelombang 5-nya. Ya. Kalau misalnya di 80 gelombang 5, gelombang yang paling nyata tuh di 9 milisecond. Sedangkan di 60 dB adanya di 6 milisecond. Itu bukan gelombang 5. Nggak mungkin makin kecil intensitas, semakin
pendek waktu yang diperlukan. Yang ada hukum Bera itu adalah semakin besar intensitas, semakin kecil intensitas, semakin lama masa latensinya atau waktu yang diperlukan untuk munculnya gelombang. Oke, nah kita tandain. Cara nandainnya gimana? Misalnya kita klik di bagian ini, nah pindahin ke sini. Kontranya tadi bisa dihapus ya. Cara menghapusnya tinggal klik kanan, nah pilih delete. Nah, biasanya yang kepilih itu yang warna orange ya. Misal kita mau hapus gelombang yang ini nih, yang angka 5 karena di kontra, padahal ini IPSI ya. Misalnya kontra anggap aja. Kita klik sampai warnanya kuning, berubah warna kuning. Kita klik, habis itu kita delete. Nah, ke delete kan misalnya. Nah, sisain yang IPSI-IPSI-nya aja. Nah, kita tandain, oh ini gelombang intensitas 80 dB, gelombang 5-nya di sini nih. Nah, kita tandain klik di sini nih. Garis tengahnya pindahin ke sini di posisi tengah-tengah puncak gelombang, tandain 5. Oh, gelombang 3-nya di sini nih. Nah, ini jadi yang kita cari itu bukan hanya gelombang 5 ya, 1-3 juga kalau anak-anak di atas 1 tahun tuh udah harus dapat, harus ditandain juga anak-anak 1 tahun ke atas. Gelombang 3-nya di sini nih di antara 3 sampai 4,5. Tandain. Klik. Gelombang satunya pas di 1,5, tandain, klik kayak gitu. Nah, ini juga sama nih. Sebetulnya ini juga ada gelombang 3 nih ya. Nih kita tandain ya contohnya. Contohnya kayak gini, kita geser ke tengah lagi. Jadi harus benar-benar di tengah di puncak gelombangnya ya. Nah, kita tandain dulu warna kuning supaya berubah jadi warna kuning. Kalau enggak nanti yang ketandaan di sini nih, karena tadi yang warna kuning kan yang ini kan. Nah, kalau mau kita rubah atau kita edit bagian gelombangnya, kita tandain sampai berubah jadi warna kuning, kita klik seperti ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, itu gelombang 3. Oke. Nah, itu prosesnya. 80 dB dapat respon, kurangi ke 60. 60 dapat respon, kurangi ke 40. 40 dapat respon, kurangi 20. Ya. Jadi penambahan pengurangan intensitasnya kalau pada Bera 20, kalau penambahannya 10 dB. Maksimalnya pada pemeriksaan Bera yang bisa kita berikan itu berapa dB? 97 dB. Alat ini ada yang cuma sampai 95, ada yang cuma sampai 90, ada yang sampai 100 maksimalnya. Beda-beda setiap alat ya. Kalau alat ini maksimalnya bisa sampai 97. Jadi 90 nggak dapat gelombang 5 flat misalnya. Langsung aja pindahin ke 97. Nah, itu ya. Jadi bedanya kalau Bera itu penambahan intensitasnya 10, pengurangan intensitasnya 20 dB. Kenapa? Coba pertanyaan aku. Harus 20-10 bukan 10-5. Ada yang bisa jawab? Ya. Jadi kenapa harus 20-10? Karena supaya pemeriksaan itu cepat dilakukan. Karena kita kan yang kita periksa sih anak-anak dalam kondisi tidur. Kita nggak pernah tahu anak itu tidurnya sampai berapa lama ya. Jadi makanya kita main cepat dulu 20-10, 20-10. Dia respon saraf pendengaran yang muncul gelombang tambah kurangi 20. Nggak muncul tambah 10 kayak gitu ya. Jadi penambahannya 10, pengurangannya 20. Nah, ini adalah hasil ASSR. ASSR itu secara hasil pemeriksaannya itu beda sama Bera. Tapi secara penggunaannya itu hampir sama. Kalau Bera berupa gelombang, kalau ASSR dia berupa titik respon pendengarannya ada di berapa frekuensi. Ya, jadi kayak audiometri lah, anggap aja ASSR itu audiometri versi Bera. Objektif. Ya, objektif dan juga dia ada respon pendengarannya bisa dilihat spesifik per frekuensi. Kan kalau Bera itu kan, nah contoh nih Bera ya, kalau kayak tadi Bera. Nah, tadi siapa sih yang ada Beranya? Si Sofi ini bakal si Sofi kemarin praktek. Oh ini. Ini Sofi beneran tidur ini dia. Nathaniel Simamura. Nah, kalau Bera kan kayak gini nih berupa gelombang ya. Nah, jadi dia yang kita lihat itu intensitasnya frekuensinya cuman 1. Misalnya dia klik. Klik ini adalah penggabungan atau rata-rata nilai intensitas
pada 3 frekuensi. Jadi 3 frekuensi itu digabungin 1000, 2000 dan 4000 blok gitu. Jadi satu dirata-ratakan ya. 1000, 2000, 4000 blok jadi satu. Burst, pemilihan burst itu tune burst itu ada pilihannya. Frekuensinya mau kita pakai yang 500, 750, 1000, 2000 atau 4000. Kenapa burst rekomendasinya 500 yang kita gunakan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak yang 1000 aja? Kenapa nggak yang 2000 aja? Kenapa yang nggak 4000 aja? Jadi satu pemeriksaan diklik. Kan yang tadi aku bilang, klik iya. itu kan gabungan dari 1000, 2000, dan 4000 kan. Nah, makanya udah yang burstnya mah cukup aja cari yang 500-nya. Ya, karena 500-nya kan kita belum dapat sama sekali. Tapi meskipun sebetulnya Bera ini ya cuma satu dapatnya klik itu. Ini kita nggak tahu yang dipakai tuh lebih dominan 2000, apa dominan 4000 atau dominan 1000 kita nggak tahu. Nah, makanya sekarang ini Bera itu, apalagi kalau pada anak gangguan dengar itu nggak bisa kita jadikan patokan sebagai diagnosa ambang dengar. Ya, karena bisa jadi ini oke, kliknya dapat 80 dB. Nah, kita nggak tahu frekuensi-frekuensi yang lainnya yang secara spesifiknya. Karena kan ini penggabungan dari 3 frekuensi kan. Bisa jadi jomplang nih antara 1000 sama 2000 sama 4000-nya, apalagi sama 500-nya. Untuk memastikan titik-titik respon mendengar dari masing-masing frekuensinya, dan ingat ya, rata-rata ambang dengar itu hanya bisa diukur melalui penggabungan dari 4 frekuensi yang digabung jadi satu lalu dibagi 4. Nah, kita cari pemeriksaan hasil ASSR-nya. Itu, makanya lebih spesifik di sini udah kayak audiometri nada murni persis, ya. Nah, lalu apa gunanya Bera itu dilakukan kalau kita pakainya ujung-ujungnya setting alat pakai ASSR. Untuk menentukan jenis alat bantu dengarnya, powernya pakai ASSR. Bera digunakan untuk menentukan batas ambang atasnya pada pemeriksaan ASSR dan batas bawahnya. Nah, contoh gini. Di sini kita buka ya, trial setting. Nah, di sini ada upper limit, ada lower limit. Upper limit ini maksimalnya kita bisa berikan patokannya berdasarkan dari hasil pemeriksaan Bera. Contoh, Beranya ini ternyata 97 dB no respon. Anggap aja 97 hampir mendekati 100 lah ya. Tapi dia no respon loh. 97 atau hampir 100 dB no respon. Berarti intensitas yang bisa kita periksa pada batas atasnya maksimalnya pada ASSR itu bisa sampai 120. Kita buat. Lowernya 10 dB di bawah atau 20 dB di bawah si Bera. Tadi kan 97 kan atau 100. Berarti kita bisa mulai lower limitnya itu yang intensitas paling kecil yang bisa kita periksa adalah 90 dB. Nah, kayak gitu. Nah, contoh kayak gini ya. Nanti pada saat kita lakukan udah pemilihan kayak gini nih, trial settingnya 120, 90, ininya 9 menit, ubah jadi 9 menit. Ini ASSR ya. Jadi 9 menit, 9 menit, karena kalau 15 menit kebelamaan. Ini jangan kalian kurangin lagi ya, harus 9 menit patokannya. Kemarin gue di Cirebon cuman periksa ASSR 5 menit 7 menit gitu ya, nggak bakal dapat lah respon pendengarannya si pasien. Oke, yang diperiksa 500, 1000, 2000 dan 4000. Oke. Biasa sama pastikan kembali impedansnya udah oke atau belum. Nah, di sini nggak ada tes atau cek EEG kayak Bera karena dia nggak terlalu terpengaruh oleh masalah ketenangan ya. Yang penting dia artefaknya masih putih, masih bagus. Di sini ada EEG-nya juga. Yang penting dia selama dia jalan di sininya, contohnya kayak gini ya. Itu bagus. Nah, ini kalau kayak gini bagus. Artefaknya kayak gini. Nah, kan tadi kan batas bawahnya maksimal yang bisa kita berikan itu 120 dB kan. Intensitas yang terkecil yang bisa kita periksa itu 90 dB. Kalau dia hijau respon kayak gini, berarti dia ada respon nih. Ini nggak tahu nih tuyul kali itu yang dengar. Bisa harusnya no respon nih dia. 90 dB, dia ada hijau kayak gini. Berarti dia dengar saraf pendengarannya. Kalau dia dengar, dia bakal berkurang ke 90.
ya. Dia nggak dapat responnya, dia bakal bertambah 5. Udah, ASSR tuh nggak perlu kalian utak-atik lagi. Udah start, udah dia jalan sendiri. Ya, nggak kayak Bera. Bera kan kita udah nih 90 dB, nggak dapat responnya. Kita yang mindahin ke 97. Kalau ini dia udah jalan sendiri. Yang penting kita tentuin batas atas, batas bawahnya based on hasil pemeriksaan Bera. Oke? Ada yang mau ditanyakan? dB. 20 dB di bawah ambang beraknya. Berarti berapa? 30. Ya, kita bisa mulai dari 30. 30 dB. Nah, upper limitnya berarti bisa kita kasih 20 dB di atas ambang berak. 70. 70. Gitu. Jadi makanya berak itu tetap diperlukan, ya. Oke, kayak gitu ya. Ininya 9 menit. Pemeriksaannya 4 frekuensi, insert phone. Kalau kita menggunakan headphone, ini ganti jadi headphone. Jangan sampai ke dia nggak diganti ya. Ini yang udah dicentang pastikan 4 frekuensi. Nah, kalau misalnya kita mau spesifik nih, yang lainnya udah dapat nih. Kita penasaran kok ini 4000 nggak dapat ya. Padahal beranya dapat nih di 60 dB. Yang lainnya udah dapat responnya, udah hijau semua. Ini tinggal yang 4000 doang. Kita bisa ulang untuk 4000-nya aja. Jadi yang ini ancentang, tinggal periksa yang 4000-nya aja. Gitu. Jadi ini bisa dipilih Coba ya. Bang, coba Bang. Misal contoh nih. Nih kita mau periksa yang 4000-nya aja lah ya, anggap aja. Di sebelah kanan. Ini ASSR karena dia periksanya dua telinga, bisa dua telinga ya. Kalau kita pilih centang dua-duanya, dia keluar suaranya dari dua telinga dan ngebaca dua telinga. Itulah kenapa ASSR harus dua channel. Karena dia harus dua telinga biasanya. Ini kalau mau dibuat satu telinga bisa kayak gini, tapi lama banget. Nah, makanya kita biasa kalau satu telinga tuh cuman pengulangan. Contoh misalnya si kirinya udah dapet semuanya, tinggal yang kanan kayaknya belum valid banget hasilnya. Kita tinggal bisa periksa yang kanan 2000 sama 4000-nya aja. Karena yang kanan 500 sama 1000-nya udah dapet ya. Oke, contohnya kayak gini. Kita mulai langsung anggap aja impedance-nya udah 4 lah ya. Kita mulai Nah, contoh kalau misalnya gini, si pasien itu tiba-tiba di tengah jalan kebangun. Nih ya, yang keperiksa kan cuma 2 kan. Oke. Di tengah jalan kebangun atau enggak dia gerak-gerak, aduh, ininya udah merah nih artefaknya. Kalau sampai kuning itu udah tanda-tanda harus di pause. Kalian bisa pause. Jangan kalian stop. Kalian stop itu akan mulai dari awal lagi. Capek kalian nungguinnya itu. Ini pemeriksaan satu bar ini bisa sampai 9 menit. Itu makanya makan waktu banget. Makanya kalau ada pasien ASSR kasih tahu waktunya paling cepat sekitar 2 jam atau 1,5 jam ya. Jangan kalian kasih tahu setengah jam kayak audiometri, nggak bakalan dapat itu ASSR hasilnya. dilakukan jika Beranya bermasalah. Oke. Jadi Di atas ambang dengar berapa Bang? Ambang beranya itu pokoknya ada gangguan ya 40 dB, 50 dB, 60, 70 dan seterusnya itu udah pasti harus di ASSR. Ya. 2 jam dong. Iya. Itu makanya ini nih kalau sama ASSR tuh anak harus obat tidur sih sebetulnya, kecuali kalau anak itu bangkong ya. Itu hobinya tidur bisa kuat dia periksa nggak bangun-bangun tuh. Kalau anak itu bentar-bentar tidurnya ayam